Karena itu menurut saya kelirulah hakim menyatakan itu kan spontan, tidak ada kekerasan. Jadi karena dia melihatnya dari sisi formil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta eksaminasi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Riau ya. Dan sama-sama kita ketahui bahwa putusan tersebut menyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Saya mengucapkan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman dari LBH Pekanbaru. Yang saya hormatin para eksaminator yang hadir pada hari ini. Mohon maaf, saya hanya bisa menampilkan rekaman video karena dalam waktu yang bersamaan saya sebagai ketua program hukum di Universitas Bina Nusantara hari ini sedang melaksanakan Dies Natalis yang ke-11. Jadi saya harus hadir dan memberikan sambutan serta juga berdialog dengan para tamu undangan yang hadir pada hari ini juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan paparan singkat saya terkait dengan hasil eksaminasi yang saya lakukan terhadap putusan dugaan kekerasan atau tindak pidana kekerasan seksual ya. Karena sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka perlu juga kita melakukan eksaminasi apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, memenuhi sifat dari kepastian hukum itu sendiri, serta mempertimbangkan sungguh-sungguh semua alat bukti yang ada di pengadilan. Nah, saya ambil fokus ke pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Riau ya. Jadi saya ngambil fokus pada pertimbangan hukum hakimnya, lalu nanti saya akan melakukan analisa terhadap seluruh pertimbangan hukum hakim dalam konteks dakwaan dan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, inilah terdakwa, yaitu Dr. Safri Harto MSI bin ALM atau almarhum Agus Salim. Saat ini beliau berusia 54 tahun, karena lahir pada 13 September 1967 ya. Kalau kita cek, nomor putusannya adalah 46/PIT.B 2022 PN Pekanbaru. Nah, saya mulai dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum mendakwanya dengan pasal 289 untuk primernya, kemudian untuk subsidiarnya dengan pasal 294 ayat 2, dan lebih subsidiar lagi dengan pasal 281 kedua. Seluruhnya dengan kitab undang-undang hukum pidana ya. Karena sewaktu perbuatan ini dilakukan, Undang-Undang 12 tahun 2022 kan belum disahkan. Nah, pasal 289 itu berisi tentang tindak kekerasan atau perbuatan cabul ya bisa kita katakan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini pasal 289. Kemudian kalau 294 juga perbuatan cabul, tapi memiliki hubungan kuasa. Ada relasi kuasa antara terdakwa atau pelaku dengan korban, sehingga korban tidak memiliki kemampuan atau kapasitas
untuk melakukan penolakan karena ada situasi atau hubungan yang tidak seimbang tadi itu. Kemudian kalau pasal 281 kedua, itu dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan. Ini barang siapa merusak kesopanan di muka umum. Jadi ketiga pasal inilah yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun kalau kita baca tuntutannya adalah setelah melihat proses persidangan, alat-alat bukti, jaksa menggunakan pasal 289. Ya, 289 berarti dakwaan yang pertama, ya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dilakukannya perbuatan cabul. Dan pidana yang diancamkan oleh jaksa adalah 3 tahun penjara. Kemudian juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar 10.772.000. Ini dasar restitusi ini adalah surat yang dibuat oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Nah, sekarang saya masuk ke pertimbangan hukum hakim. Jadi hakim melihat pasal 289, mempertimbangkan pasal 289 dengan segala macam alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Nah, hakim menyatakan pasal 289 ini tidak terbukti. Kenapa? Alasan hakim itu kalau kita baca dalam putusan, ya, itu dikatakan bahwa saksi korban tidak ada dibujuk, tidak ada dipaksa, tidak ada diancam atau dijanjikan sesuatu oleh terdakwa. Semua kejadian terjadi secara spontan dan saksi tidak menduga akan kejadian tersebut. Jadi pasal 289 dipergunakan oleh hakim menyatakan tidak terbukti karena dia atau hakim tidak menemukan alat bukti yang menyatakan bahwa korban itu tidak dibujuk atau tidak dipaksa atau tidak diancam. Jadi unsur ancaman kekerasan atau kekerasan tidak terbukti menurut hakim berdasarkan alat-alat bukti yang hadir di persidangan. Kemudian juga hakim mempertimbangkan bahwa jaksa tidak ada mengajukan saksi yang menjelaskan telah terjadi kekerasan pada saksi korban ketika peristiwa terjadi. Jadi ini agak aneh memang ya. Yang namanya juga peristiwa yang terjadi di dalam ruang tertutup. Tidak mungkinlah saksi korban membawa seseorang ke ruangan itu. Kenapa? Kalau dibawa ke ruangan itu tentu terdakwa tidak berani melakukan perbuatan. Karena saksi korban sendirilah, maka perbuatan itu sangat mungkin dilakukan oleh terdakwa. Kemudian untuk pasal 294 ayat kedua, angka kedua. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan pasal 294 ayat 2 kedua ini, hakim menyatakan meskipun korban telah mengalami perbuatan yang tidak senonoh dari terdakwa, ini pengakuan dari si korban di pengadilan, namun hakim cenderung menggunakan keterangan terdakwa sebagai pertimbangan. Nah, jadi ada dua keterangan yang berbeda. Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, yaitu mencium, memegang pundaknya, kemudian mencoba menyium bibirnya. Terdakwa menyatakan tidak melakukan itu. Sementara korban menyatakan itu dilakukan oleh terdakwa. Nah, yang dipakai oleh hakim adalah keterangan terdakwa, bukan keterangan korban. Hakim menggunakan formula sebagaimana diatur pasal 185 ayat 2 yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan. Jadi ini hakim menggunakan asas atau doktrin unus testis satu saksi bukanlah saksi. Jadi dia sebenarnya ini kan tafsir klasik, nanti saya jelaskan ya. Tidak menggunakan tafsir perundang-undangan atau tidak menggunakan tafsir yang lebih modern atau doktrin-doktrin lebih modern terkait dengan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual. Kemudian untuk pasal 281, hakim juga menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Dasarnya apa? Hakim tetap mempertimbangkan apa yang sudah dipertimbangkan dalam pasal sebelumnya. Keterangan saksi korban tidak didukung oleh saksi lainnya karena saksi lain tahu hal tersebut dari saksi korban sendiri atau testimonium de auditu. Jadi hakim tidak bisa menerima keterangan saksi lain yang didapat dari saksi korban. Sehingga tidak ada nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum atau the degree of evidence. Jadi inilah yang menjadi dasar. Meskipun kalau kita baca putusannya banyak, tapi saya hanya mengambil poin-poin penting saja dari pertimbangan hukum hakim ketika saya membaca putusan tersebut. Nah, sekarang apa analisa saya terhadap pertimbangan hukum hakim tersebut? Menurut saya, ada kekeliruan bagi hakim ketika menyatakan pasal 289 ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Argumentasi saya begini, hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini menggunakan tafsir klasik. Ya, jadi dia menggunakan tafsir klasik itu seolah-olah kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah perbuatan formil atau tindak pidana formil. Padahal itu tindak pidana material. Yang perlu dilihat adalah akibat. Jadi yang mendasarkan pengertian kekerasan pada aspek formil semata, yaitu melihatnya dari perbuatan bukan pada akibat. Padahal ada akibat yang dirasakan oleh korban. Itu bisa kita cek dari keterangan psikolog yang memeriksa kondisi psikologis korban. Ada akibat mengalami depresi, tekanan, ya, sedih, ya, ketakutan, dan macam-macam. Ya, kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak diukur dari gerakan fisik menurut saya atau psikis, tapi mengukurnya dari akibat yang dirasakan oleh seseorang. Jadi seseorang dipegang aja dia merasa dirinya terganggu, ya, tidak nyaman. Dicium keningnya bisa saja orang tersebut merasa tidak nyaman dan terganggu. Apalagi yang mencium itu adalah bukan muhrimnya. Jadi tidak bisa ditafsirkan mencium kening itu bukan masuk dalam konteks kekerasan seksual. Tidak melihatnya dari aspek perbuatan, tetapi dari sisi akibat yang dirasakan oleh korban. Ya, jadi unsur ancaman kekerasan sebenarnya ada. Ya, perbuatan dilakukan terdakwa memegang bahu, mencium pipi kiri mencoba mencium bibir saksi korban, dilakukan spontan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi mengalami depresi. Jadi ketika mengalami depresi, berarti kan ada kekerasan yang dialamin oleh korban. Kecuali ketika hasil pemeriksaan itu tidak menunjukkan gejala apapun. Karena itu menurut saya, kelirulah hakim menyatakan itu kan spontan, tidak ada kekerasan. Jadi karena dia melihatnya dari sisi formil, bahwa perbuatan itu tidak ada kata-kata yang menyerang si korban. Tidak ada tekanan yang luar biasa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Ya, akibat dari perbuatan itu bisa dirasakan seketika, bisa dirasakan juga seketika dan beberapa waktu kemudian. Ya, jadi tidak bisa hanya melihat dari aspek perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tanpa mengukur akibat yang dirasakan oleh korban. Jadi menurut saya kelirulah kalau menggunakan pendekatan formil atau tafsir formil terhadap ancaman kekerasan atau kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam salah satu unsur di pasal 289. Jadi hakim menyatakan karena ancaman kekerasan dan kekerasan tidak terbukti, maka dia tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya. Jadi padahal kekerasan jelas ya, kekerasan itu merupakan delik material. Jadi yang dilihat adalah apa dampak secara fisik, secara psikis, secara seksual yang dirasakan oleh korban ketika menghadapi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah ruang tertutup yang menyerang, ya, menyerang psikis seseorang atau seksual seseorang. Jadi ancaman kekerasan atau kekerasan itu adalah perbuatan yang mengukurnya dari seberapa jauh akibat yang dirasakan oleh korban.
Jadi akibatnya itu bisa sedang, bisa berat. Pasti ada akibatnya kalau diukur dengan pendekatan saintifik. Jadi memang karena psikolog sudah mengukurnya, maka saya punya keyakinan, dan itu sudah disampaikan di pengadilan, berarti ancaman dan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kekerasan itu sudah dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Kemudian pasal 294 ayat 2. Jadi menurut hakim, ini juga tidak terbukti. Tindak pidana diatur dalam pasal 29 ayat 2 kedua, kerap terjadi dalam ruang tertutup, ruang yang sulit diakses oleh publik. Jadi tafsir unus testis nullus testis untuk kasus pencabulan, menurut saya sudah tidak relevan dalam kasus-kasus pelecehan seksual atau pencabulan. Kenapa? Karena perbuatan itu terjadi dalam ruang tertutup. Bahkan di banyak putusan pengadilan, unus testis nullus testis ini tidak dipergunakan oleh sebagian hakim. Contoh, ini adalah putusan 159 Pit-Sus 2014 PN Kupang. Jadi Pengadilan Negeri Kupang memutuskan bahwa dia tidak menggunakan tafsir unus testis nullus testis karena dalam kasus itu tidak ada saksi lain yang melihat peristiwa itu. Kekerasan yang terjadi pada putusan ini adalah pada anak. Hakim tidak menggunakan undang-undang perlindungan anak, kan tidak menganut unus testis. Undang-undang perlindungan anak juga masih menganut unus testis nullus testis. Yang dilakukan oleh pelaku tidak dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak menggunakan Undang-Undang 23 2004. Hakim menggunakan Undang-Undang 23 2002, 35 2014. Tapi untuk menggunakan saksi, ya, saksi yang diyakinin oleh hakim adalah keterangan saksi korban, meskipun tidak ada saksi-saksi lain yang melihat peristiwa pidana itu. Hakim juga mempertimbangkan keterangan psikiater yang mengukur dampak perbuatan pencabulan itu pada anak. Jadi alat buktinya hanya ada keterangan saksi korban, seorang anak yang usia 14 tahun, ditambah dengan keterangan seorang psikiater. Kasusnya adalah pelecehan seksual atau pencabulan. Jadi dalam kasus ini, dalam putusan ini, kalau seandainya pengadilan pakai unus testis nullus testis, maka kasus ini juga akan lepas, dibebaskan kalau dasarnya itu. Tetapi ternyata hakim melihat undang-undang KDRT, undang-undang trafficking, ya, sekarang juga undang-undang PKS, tapi waktu itu dia mengatakan undang-undang trafficking dan undang-undang KDRT itu tidak menerapkan unus testis nullus testis. Jadi boleh satu saksi, ya, sepanjang ada keyakinan hakim ditambah dengan alat bukti lain. Jadi tafsir unus testis nullus testis menurut saya yang menjadi dasar tidak terbuktinya penerapan pasal 29 ayat 2 itu ternyata di pengadilan-pengadilan lain tidak digunakan untuk kasus-kasus pelecehan seksual. Artinya hakim tidak melihat putusan-putusan pengadilan yang sudah menerapkan ini. Bahkan Mahkamah Agung memperkuat putusan PN Kupang ini. Harusnya kan sudah menjadi jurisprudensi. Nah, kemudian pasal 281 ayat kedua. Jadi penafsiran hukum progresif tidak dilakukan oleh hakim-hakim Indonesia dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Padahal penafsiran progresif ini penting agar hakim itu bisa keluar dari prosedural formal dalam melakukan penafsiran substantif, dan dengan demikian maka kebuntuan dalam melindungi korban dari sebuah perbuatan pidana itu akan lebih menunjukkan keberpihakan hakim kepada hak-hak korban, tanpa juga, ya, harus keluar dari sistem pembuktian. Jadi penafsiran progresif ini juga telah diamanatkan dalam
Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi penerapan pasal 281 ayat kedua ini kesan saya yang saya tangkap ya, hakim lebih mempertimbangkan keterangan terdakwa dibandingkan dengan keterangan saksi korban. Jadi kalau dalam konteks penafsiran progresif ini kan harusnya tidak hanya keterangan terdakwa yang dipertimbangkan sebagai alat bukti, ya, tetapi juga keterangan saksi korban. Jadi kalau misalnya ada keterangan yang berbeda antara saksi korban dan terdakwa, maka peraturan Mahkamah Agung 3 tahun 2017 yang terkait dengan perempuan sebagai korban, itu di situ disebutkan juga harus mempertimbangkan kesetaraan gender, relasi kuasa antara terdakwa dan korban. Kalau kita lihat kan relasi kuasanya kan jelas ya, seorang dosen dengan seorang mahasiswa. Hubungan kuasa itu dalam pasal 281 ayat kedua ini sama sekali hakim tidak mempertimbangkannya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada relasi kuasa dalam kasus tersebut. Kenapa dia bilangnya tidak ada? Ya, kan ini adalah hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian di dalam ruangan itu tidak ada ancaman dan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban. Tetapi kan hakim harus melihat lebih jeli ya, bahwa dalam konteks ini bahwa mahasiswa tersebut berada dalam situasi ketidaksetaraan relasi. Nah, itu yang tidak dipertimbangkan. Sehingga perma ini tidak dipakai oleh hakim dalam mempertimbangkan secara sungguh-sungguh relasi tersebut. Dan sebagai akhir dari paparan saya ya, ini tidak terlalu panjang sebetulnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Simpulan saya begini, meskipun jaksa penuntut umum telah mendakwa dengan 3 dakwaan ya, namun ketiga dakwaan tersebut menurut pandangan hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim memberikan tafsir secara klasik terhadap unsur pasal, terutama ancaman kekerasan, kemudian juga unsur cabul, ya, unsur kejahatan kesusilaan. Jadi hakim tidak melihat ada pergeseran tafsir terhadap ancaman kekerasan dan kekerasan, yaitu dari perbuatan formil ke perbuatan material. Kemudian juga perbuatan cabul itu ditafsirkan secara sempit oleh hakim hanya mendasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Kemudian juga hakim juga masih menganut proses pembuktian yang didasarkan bahwa satu alat bukti, satu keterangan saksi bukanlah saksi. Padahal untuk kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus pelecehan seksual, itu sulit sekali adanya saksi lain yang melihat, mendengar, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP ya. Karena itu Mahkamah Agung kan sudah membuat pedoman ya untuk mengadilin perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi harus dilihat tidak hanya pada ketersediaan alat bukti saksi. Kemudian juga bagi saya ketiadaan alat bukti saksi yang menyebabkan hakim tidak punya keyakinan itu adalah pandangan yang terlalu sempit ya. Kenapa? Keyakinan itu tidak hanya bisa dibentuk didasarkan pada keterangan terdakwa. Apalagi kan terdakwa itu tidak disumpah. Dia punya hak untuk menyangkal. Jadi kalau hakim terlalu mendengar dan menjadikan pertimbangan keterangan terdakwa, ini artinya tidak ada keberpihakan kepada korban kekerasan seksual. Karena itu rekomendasi saya adalah putusan yang telah dibuat ini memiliki kelemahan dan kesalahan dalam menentukan unsur yang tidak terbukti, sehingga perlu dilakukan ya
koreksi atas putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga acara ini berlangsung sukses. Dan jika ada pertanyaan, saya bersedia untuk menjawabnya dan ajukan pertanyaan itu secara tertulis. Nanti akan saya jawab melalui panitia atau bisa juga masuk ke channel saya karena saya juga ada membuat ulasan tentang beberapa kasus kekerasan seksual di channel Ahmad Sofyan Law and Justice. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.